Prolegomena Inspirasi Alkitab. Presentasi ini akan membahas definisi inspirasi Alkitab, isu-isu dalam merumuskan teori inspirasi, berbagai teori inspirasi, cakupan inspirasi, dan pernyataan iman terkait Alkitab. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Alkitab dianggap sebagai firman Tuhan yang diinspirasikan sendiri oleh Tuhan. Definisi inspirasi Alkitab. Inspirasi kitab suci adalah pengaruh supernatural dari Roh Kudus atas para penulis Alkitab. Ini membuat tulisan mereka menjadi catatan akurat dari pewahyuan Allah atau yang mengakibatkan tulisan mereka benar-benar menjadi firman Allah. Inspirasi tidak hanya berkaitan dengan penyingkapan kebenaran ilahi atau revelation, tetapi lebih kepada proses penyampaian kebenaran tersebut dari penerima wahyu pertama kepada generasi selanjutnya. Proses ini memastikan keakuratan dan otoritas firman Tuhan tetap terjaga. Isu-isu di dalam merumuskan teori inspirasi. Yang pertama, waktu inspirasi. Apakah inspirasi hanya berlaku saat penulisan Alkitab atau juga mencakup pengalaman hidup yang membentuk pemahaman para penulis? Di sini ada dua pendapat yang berkata bahwa yang pertama, inspirasi hanya terjadi saat penulisan saja. Beberapa teolog berpendapat bahwa inspirasi hanya terjadi hanya di dalam momen ketika penulis menulis saja, bukan dalam pengalaman pribadi mereka atau di dalam pengalaman hidup mereka. Dengan kata lain, Roh Kudus secara langsung membimbing penulis saat mereka menyusun teks, tetapi pengalaman mereka sebelum menulis tidak dianggap sebagai bagian dari inspirasi. Sedangkan pendapat yang kedua berkata bahwa Allah telah bekerja dalam kehidupan para penulis jauh sebelum mereka menuliskannya. Mereka dipersiapkan melalui pengalaman, pendidikan, dan interaksi dengan Allah, sehingga mereka menulis. Mereka tidak hanya mendapat dorongan supernatural dalam momen itu, tetapi juga menuliskan hasil dari pengalaman dan pemahaman yang sudah Allah bentuk di dalam diri mereka. Yang kedua, sifat inspirasi. Apakah inspirasi bersifat permanen bagi penulis Alkitab atau hanya muncul dalam momen tertentu saat menulis firman Tuhan saja? Di sini ada dua pandangan juga tentang hal ini. Yang pertama, inspirasi sebagai pengalaman sementara saja. Dalam pandangan ini, Roh Kudus bekerja dalam momen-momen tertentu untuk memberikan wahyu kepada penulis dan memastikan keakuratan tulisan mereka. Ini berarti bahwa seorang penulis Alkitab tidak selalu dalam keadaan diinspirasi. Sedangkan yang kedua, inspirasi sebagai kondisi permanen. Pandangan lain berargumen bahwa beberapa penulis seperti Musa atau Rasul Paulus mungkin hidup dalam keadaan inspirasi yang bersifat kontinu, sehingga hampir semua tulisan atau pengajaran mereka mencerminkan kehendak Allah. Ini mendekati konsep infallibilitas para nabi atau rasul. Isu yang ketiga adalah penerima inspirasi. Apakah inspirasi diberikan kepada penulisnya saja, kepada penulisnya, atau kepada tulisan yang dihasilkannya? Bagaimana ini mempengaruhi interpretasi kita terhadap teks? Di dalam hal ini, para teolog memiliki beberapa pandangan. Yang pertama adalah divine authorial inspiration. Pandangan ini menyatakan bahwa Allah menginspirasi penulis secara pribadi, memberi mereka wawasan dan pemahaman, tapi mereka memiliki kebebasan dalam memilih kata-kata mereka sendiri dalam menulis. Ini memungkinkan adanya gaya bahasa dan perspektif yang unik di dalam setiap kitab. Sedangkan yang kedua adalah tekstual, pandangan textual inspiration. Di dalam pandangan ini, teks itu sendiri yang diinspirasi oleh Allah, bukan penulisnya. Ini berarti bahwa setiap kata dalam kitab suci adalah hasil dari pengarahan ilahi, meskipun masih mempertahankan kepribadian penulis. Yang ketiga adalah verbal plenary inspirasi. Di dalam pemandangan ini, kemungkinan besar para teolog itu mendukung pandangan ini karena menyatakan bahwa baik penulis maupun tulisannya diinspirasikan oleh Allah, tetapi tidak menghilangkan kebebasan mereka di dalam memilih kata-kata mereka sendiri. Dan isu yang keempat adalah cakupan inspirasi. Apakah inspirasi mencakup hanya aspek keselamatan saja atau mencakup aspek lain seperti sejarah atau sains? Di sini ada beberapa pandangan juga yang berpandangan seperti limited inerrancy. Beberapa teolog berpendapat bahwa inspirasi hanya berlaku untuk ajaran moral dan doktrin keselamatan saja, tetapi tidak mencakup informasi sejarah atau sains. Yang kedua,
pandangan full inerrancy dan infallibility. Pandangan ini lebih konservatif berargumen bahwa setiap aspek dalam Alkitab diinspirasi, termasuk sejarah dan sains. Dan pandangan yang ketiga adalah limited but authoritative. Pandangan yang lebih moderat menyatakan bahwa Alkitab benar dalam segala hal yang dimaksudkan untuk diajarkan, tetapi tidak selalu memberikan informasi sains atau sejarah dalam bentuk yang diharapkan dalam konteks modern ini. Teori-teori inspirasi, ada 4 teori inspirasi. Yang pertama, teori intuisi inspirasi. Teori intuisi menganggap bahwa inspirasi sebagai bentuk kebijaksanaan atau wawasan spiritual tingkat tinggi dari penulis Alkitab, mirip dengan filosof atau pemimpin agama lainnya. Ini adalah pandangan liberal yang tidak menganggap inspirasi sebagai intervensi supernatural. Yang kedua, teori iluminasi berkata bahwa Roh Kudus meningkatkan kesadaran dan persepsi spiritual para penulis, tetapi tidak memberikan pewahyuan baru atau pengawasan ketat terhadap isi tulisan mereka. Yang ketiga, teori dikte verbal atau dictation teori. Di sini Allah langsung mendiktekan kata-kata kepada para penulis Alkitab yang berperan pasif seperti sekretaris saja, mengabaikan gaya dan kepribadian unik penulis. Sedangkan yang keempat adalah teori inspirasi verbal plenary. Di sini para teolog berkata bahwa setiap kata di dalam kitab suci diinspirasi oleh Allah, tetapi tidak meniadakan peran dan kepribadian penulis. Allah memimpin para penulis sehingga mereka menulis secara akurat di dalam kata-kata mereka sendiri. Teori ini umum diterima di dalam teologi konservatif dan teori ini menekankan bahwa Allah memimpin para penulis sehingga mereka menulis secara akurat di dalam kata-kata mereka sendiri tanpa menghilangkan gaya dan kepribadian unik mereka. Cakupan inspirasi. Ada yang berpandangan pertama bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Di sini berkata bahwa Alkitab secara keseluruhan adalah inspirasi firman yang diinspirasikan oleh Tuhan. Jadi di sini para teolog berkata bahwa Alkitab adalah benar-benar seluruhnya adalah firman Tuhan yang diinspirasikan melalui para penulisnya. Sedangkan yang kedua, ada berpendapat bahwa aspek spiritual hanya hanya yang berisikan aspek dan spiritual teologis saja. Inspirasi mencakup aspek spiritual dan teologis, sedangkan informasi sejarah atau ilmiah mungkin tidak seakurat aspek teologisnya saja. Statement of faith. Saya percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari 66 Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang sepenuhnya diinspirasi oleh Roh Kudus. Alkitab bukan hanya sekedar kumpulan tulisan manusia, melainkan merupakan wahyu Allah yang tidak berubah dan berkuasa bagi seluruh umat manusia. Sebagai firman Allah yang hidup, Alkitab memiliki otoritas tertinggi dalam iman dan praktek Kristen. Setiap ajaran, teguran, perintah, dan janji yang tertulis di dalamnya adalah standar kebenaran yang mutlak dan tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, kami menolak setiap ajaran, tradisi, atau pengalaman manusia yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Setiap kata dalam kitab suci ditulis di bawah pengilhaman Roh Kudus, namun tetap memperhitungkan gaya bahasa dan kepribadian para penulisnya. Alkitab adalah firman Tuhan yang diinspirasi, maka kitab suci tidak mengandung kesalahan, inerrant, dalam naskah aslinya dan tidak dapat menyesatkan atau infallible dalam seluruh pengajarannya. Alkitab cukup sebagai dasar iman dan kehidupan Kristen. Tidak diperlukan lagi wahyu tambahan di luar Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa untuk mengubah hidup manusia. Saya berkomitmen untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan dengan setia dan menjalankan serta mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Amin. Thank you.